Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan limpahan karunia, nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, dan kita juga bisa menghadiri, duduk dalam majelis taklim. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, beberapa kali pertemuan kita sudah menyelesaikan bab terkait al-muhlikat, sepertiga atau seperempat dari kitab Minhajul Qasidin. Nah, ini kita sudah selesai terkait dengan bab-bab al-muhlikat, bab-bab yang merusak dan mencelakakan kita, khususnya terkait dengan hati. Di awal bab ini kita dulu sudah mengkaji tentang ajaibul qulub, keajaiban hati, kemudian pintu-pintu masuknya syaitan di dalam hati kita, kemudian penyakit-penyakit hati, mulai dari cinta dunia, cinta kedudukan, kemudian afatul lisan, penyakit-penyakit yang muncul dari lisan kita, kemudian iri, hati, dengki, riya, sombong, ujub. Nah, ini berbagai macam penyakit hati yang sangat berbahaya, karena memang dosa-dosa batin itu jauh berbahaya daripada dosa-dosa yang lahir. Meskipun dosa-dosa lahir itu juga sangat berbahaya, tetapi dosa-dosa batin ini lebih berbahaya. Sehingga upaya kita di dalam mensucikan hati dan jiwa kita, menata hati dan jiwa kita ini menjadi sangat penting. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim.
pada hari dibangkitkan kelak, ya, tidak bermanfaat harta dan keturunan, harta dan pengikut, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Sehingga pensucian hati dan jiwa ini harus menjadi pokok, ya, pokok bahasan, ya, pokok perjuangan, ya, yang terus-menerus kita lakukan, ya. Tazkiyatun nafs. Nah, sebelum kita melanjutkan ke bab-bab yang lain, yaitu al-munjiyat, sesuatu yang menyelamatkan, nah, saya ingin menyampaikan sedikit pesan-pesan, ya, dari Imam Al-Ghazali juga, agar kita ini lebih berhati-hati, ya, di dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara sekalian, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, atau di dalam kitab yang sedang kita bahas ini, beliau menyampaikan, ya, beberapa sifat atau tanda pengenal bagi ulama yang baik dan arif. Tetapi sebenarnya sifat dan tanda pengenal ini juga kita butuhkan bagi orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah. Meskipun kita ini mungkin bukan ulama, tapi sifat-sifat ini juga harus kita miliki supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat, ya. Nah, sifat-sifat itu, ya, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, wakila khamsu minal akhlaqi hiya min alamati ulama'il akhirah mafhumatun min khamsi ayatim min kitabillah. Jadi ada 5 akhlak termasuk tanda-tanda ulama akhirat. 5 akhlak ini difahami dari 5 ayat Al-Quran. Nah, jadi 5 tanda-tanda ini, 5 akhlak ini beliau sarikan, beliau fahami dari 5 ayat di dalam Al-Quran. Artinya 5 tanda-tanda ini atau 5 sifat ini beliau ambil dari Al-Quran juga. Al-khosyah wal khusyu' wat tawadhu' wa husnul khuluqi wa itharul akhirah 'ala dunya wa huwa zuhdu. Nah, 5 sifat ini, meskipun beliau menjelaskan ini adalah sifat-sifat dari ulama akhirat, tentu juga penting bagi kita untuk memiliki kelima sifat ini. Yang pertama adalah al-khosyah, rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Yang kedua al-khusyu', sifat khusyuk. Ya, khusyuk hati kita, ya, termasuk juga khusyuk fisik kita, tampilan kita. Yang ketiga adalah wat tawadhu', tawadhu, rendah hati. Yang keempat adalah husnul khuluqi, berakhlak baik. Yang kelima adalah itharul akhirati 'ala dunya wa huwa zuhdu.
ya, lebih mementingkan akhirat daripada dunia, yaitu zuhud. Nah, ini 5 sifat ini kan. Jadi satu al-khosyah, ya, kedua khusyuk, ketiga tawadhu, keempat husnul khuluq, yang kelima adalah itharul akhirah 'ala dunya, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, yaitu zuhud. Nah, adapun rasa takut, ya, jadi sifat yang pertama rasa takut itu difahami dari firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Fatir 28. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teman-teman sekalian, seorang ulama akhirat, ya, seorang yang beriman, ya, termasuk kita semua, harus memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah. Harus memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah. Semakin kita banyak belajar, semakin banyak kita mengkaji ilmu, ya, kemudian kita semakin tahu misalnya bahwa Allah itu Maha melihat, bahwa Allah itu Maha mengetahui, Allah itu bukan hanya mengetahui dan melihat yang tampak, tapi Allah itu juga mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang terdetik, apa yang terbersit, pandangan mata yang berkhianat, hati yang suudzon, ini Allah tahu semua. Karena keyakinan akan pengetahuan Allah, pengawasan Allah terhadap diri kita, orang-orang yang beriman, dalam hal ini adalah ulama yang cinta dan mementingkan akhirat, maka muncul rasa takut. Muncul rasa takut. Muncul rasa malu. Belum lagi ketika, ya, semakin banyak ilmu yang kita pelajari, yang kita dapat, bahwa apapun yang kita lakukan itu nanti juga akan dihisab, kita akan semakin berhati-hati. Nah, ini harus ada rasa takut. Kalau kita tidak memiliki rasa takut, wah ini berbahaya, ya, berbahaya. Bisa melakukan apa saja. Meskipun sekalian ada juga yang disebut dengan ulama su, ya. Kalau ada ulama akhirat, ya, ada juga ulama yang su. Ulama ahli ilmu, tapi dia tidak cinta akhirat, tapi lebih cinta kepada dunia. Ya. Nah, di sini Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa ulama su adalah para ulama yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan meraih kedudukan di kalangan manusia. Nah, ini ulama su. Sehingga ketika kita ini
mencari ilmu, kita mencari referensi, kita menjadikan teladan terhadap ahli ilmi atau ulama. Nah, ini juga perlu hati-hati juga ya, selektif apakah ulama ini memang betul-betul ulama akhirat ya, atau justru ini ulama yang syuk tadi. Sehingga terkait dengan ulama semacam ini ya, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradun minad dunya lam yajid arfa al-jannati yaumal qiyamah. Di barang siapa yang belajar suatu ilmu yang seharusnya hanya dicari karena wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan harta dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Nah ini sekarang. Jadi hendaknya ya kita semua di dalam mempelajari ilmu ya, ngaji ya, itu semata-mata kita niatkan untuk mencari ridha Allah, mencari wajah Allah. Kemudian kita berharap ya, kalau kita belajar ilmu itu ya mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita dapat dan kita pelajari, tapi kemudian tidak kita amalkan, ya tidak melahirkan manfaat. Meskipun bertambah ilmu ya, tetapi tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah, maka ilmu itu justru akan menjauhkan kita dari Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'adan. Jadi barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi petunjuk dan hidayahnya tidak bertambah, maka akan menjadikan seseorang itu justru semakin jauh dari Allah. Itu. Jadi pertama ya, ciri ulama yang cinta akhirat atau ulama akhirat itu adalah dia memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, ya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Ini. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, yaitu khusyuk, ya. Khusyuk. Nah, ini penting. Khusyuk. Nah, khusyuk ya, di sini difahami dari firman Allah, khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, ya. Karena mereka berendah hati kepada Allah, mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi ayat ini sangat menarik. Kenapa? Karena mengartikan khusyuk ya, tidak difahami sebagaimana kebanyakan orang selama ini, tetapi memahami khusyuk dengan arti tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ini khusyuk diartikan semacam itu. Nah,
Padahal ya secara umum arti khusyuk itu kan hati yang tunduk kepada Allah. Hati yang tunduk kepada Allah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini hatinya khusyuk. Baik di masjid, di pasar, di kantor, di jalan-jalan itu hatinya khusyuk. Karena hatinya khusyuk, dia tidak berani melanggar larangan-larangan Allah. Nah, kita juga sebagai orang yang beriman perlu melatih kekhusyukan itu. Karena apa, saudara sekalian? Karena di dalam sholat kita ini kan harus khusyuk. Memang di dalam sholat itu kita hanya butuh khusyuk 5 menit misalnya. Tapi kalau di luar sholat itu kita tidak melatih hati kita untuk khusyuk, maka untuk khusyuk 5 menit pun itu juga tidak gampang. Kalau di luar sholat itu pikiran kita tidak terkontrol, mikir yang macam-macam, membayangkan yang macam-macam, kemudian punya angan-angan yang panjang, tulul amal, maka untuk khusyuk di dalam 5 menit pun itu juga sulit. Sehingga kekhusyukan itu harus dilatih ya, di setiap saat, termasuk di luar sholat, supaya dalam sholat itu juga kita bisa khusyuk. Kalau sehariannya kita mikir apa misalnya, mikir politik, mikir bal-balan, mikir permainan, hiburan, ya. Terus bagaimana caranya kita ini bisa khusyuk di dalam sholat 5 menit, Mas Agus? Masih sholat menit sih? Sholat meskipun beberapa menit, mesti nanti pikirannya ngelior, sulit. Apalagi kalau sudah punya masalah, ya punya masalah itu begitu sholat Allahu Akbar eling tanpa bareng ngono. Sing diwaca imam ngopo lali karo. Karena pikirannya melayang, fly. Hidup guys, gitu. Sehingga perlu dilatih kekhusyukan. Karena melatih hati khusyuk dengan banyak berzikir, istighfar itu juga penting. Supaya apa? Supaya kita juga bisa khusyuk ketika kita ini sholat. Kita punya masalah, kemudian kita pikir terus itu waktu takbir Allahu Akbar, terus betul-betul kita konsentrasikan ya sholat, tapi tiba-tiba wes ruku, mana mau sih diwaca imam apa ya? Terus berusaha konsentrasi lagi, mana ayat rakaat kedua plus mana? Apa sih diwaca gak khusyuk? Ya Allah ya. Nah, ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa khusyuk di dalam hati itu harus diwujudkan khusyuk di dalam perbuatan. Hatinya khusyuk, perbuatannya juga khusyuk. Sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari itu juga khusyuk. Terus cengengesan boleh, ya gak apa-apa seperlunya lah, guyon-guyon intermezzo kan gak apa-apa Pak Yuri, urip susah, maksudnya pun susah ya kan gak apa-apa ya, sekali intermezzo, pokoknya tidak berlebihan. Karena kasratul dhahiki tumitul qalba, katanya terlalu banyak guyon itu juga tidak baik karena akan mematikan hati. Nah, jadikan hatinya itu keras, kasar. Khusyuk harus. Khusyuk hati
juga khusyuk perbuatan. Ya sekedar intermezzo, guyon-guyon ya, pokoknya tidak berlebihan, karena berlebihan itu tadi itu kasrotu dhohiki ya. Dulu saya belajar mahfudzat itu atau kata-kata hikmah gitu, kasrotu dhohiki, terlalu banyak ketawa itu tumidul kolba, mematikan hati. Sebab itu para pejuang-pejuang Islam ya, para alim, para ulama yang betul-betul konsentrasi akhirat itu biasanya tidak banyak guyon, tidak banyak bicara, serius ya. Kalau guyon ya perlunya ya, Rasulullah itu juga ada guyonnya juga ya. Yaitu al-khosyah, kemudian khusyuk. Yang ketiga saudara sekalian, at-tawadu ya, tawadu. Ini ulama akhirat itu juga harus memiliki sifat tawadu. Kita juga orang yang beriman ini harus punya sifat tawadu. Nah, sifat tawadu ini diambil dan difahami dari firman Allah, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Al-Hijr ayat 88. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, rendah hati. Ulama akhirat atau orang-orang yang beriman ini harus selalu berendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Tidak menyakiti mereka, tetapi senantiasa mengayomi mereka ya. Mengajarkan kepada kita itu kan tentang ilmu ya. Tekun, membimbing, ya, mengadvokasi hak-hak mereka ini ulama. Bukan justru mengeksploitasi kebodohan kita. Ulama akhirat tidak mengeksploitasi kebodohan umatnya, tapi kalau ulama nah ini kebodohan kita juga, kebodohan kita malah dieksploitasi. Di dalam Quran surat Al-Furqan misalnya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang Maha Rahman itu kalau berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Kalau ada orang-orang yang bodoh yang ya mengata-ngatai mereka ya, atau yang ganggu mereka ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia membalas dengan perkataan-perkataan yang baik. Luar biasa sekalian ya. Jadi rendah hati ini penting. Rendah hati ini tidak rendah diri ya. Rendah diri itu tidak boleh, tapi kalau rendah hati oke. Kalau rendah diri kepada Allah, tapi sesama manusia ya, dengan orang yang beriman itu rendah hati. Ya, rendah hati atau tawadu itu kan lawannya tinggi hati. Kalau tinggi hati itu kan sombong. Nah, ini tidak boleh, berbahaya. Yang keempat ya, berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Jadi sifat yang keempat itu husnul khuluqi. Berakhlak yang baik.
Nah, sifat ini juga harus menjadi watak atau karakter kita orang-orang yang beriman. Nah, ini sama Imam Al-Ghazali diambilkan dari wa bima rahmatim minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, jadi akhlak adalah sesuatu yang pertama kali dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Ini penting. Ini HP saya ini tidak jelas ini, adzan mana? Yang lain belum adzan sendiri ya. Mengganggu ya. Aplikasinya salah ya. Jadi ulama akhirat ya, termasuk kita orang yang beriman ya, ini harus memiliki akhlak yang baik dan terpuji. Karena apa saudara sekalian? Karena semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, mulai sholat, puasa, haji, ini tujuannya adalah agar kita ini memiliki akhlak yang baik. Jadi muaranya harus ya, menghasilkan akhlak yang baik. Sehingga di dalam salah satu hadis misalnya ketika Allah atau Rasulullah berbicara tentang haji yang mabrur, ya, kan haji yang mabrur itu yang pantas pahala bagi haji yang mabrur itu kan surga. Tetapi ketika ditanya haji mabrur itu apa? It'amut ta'am wa tibul kalam. Jadi haji yang mabrur itu adalah tanda-tandanya adalah it'amut ta'am, seneng ngekei mangan. Wa tibul kalam, perkataannya baik. Jadi ini ya menunjukkan bahwa hasil ya atau muara dari ibadah haji itu ya semakin dermawan dan semakin baik tutur katanya, ibul kalam, ini akhlak. Orang yang beriman ya, orang-orang yang memiliki ilmu, nah ini dia harus memperhatikan akhlak yang terpuji. Ada salah satu hadis yang berkaitan dengan akhlak ini. Jadi ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanatan ya taqumu fil lail wa tasumu fin nahar." Ada seorang wanita yang dia ini senantiasa bangun malam untuk sholat malam. Kemudian watasumu finnar, kalau siang dia berpuasa. Terus dia juga melakukan amal-amal yang lain, ya membaca Al-Quran, ya sholat dan seterusnya. Tetapi kata sahabat ini, ya, tetapi dia ini sering menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, la khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan baginya dan dia termasuk ahli neraka. Sholat malam, ya, puasa di siang hari, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, watasodak dan bersedekah. Tetapi dia sering menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, wahya finnar, dia di dalam neraka. Kenapa? Karena
ibadah-ibadah yang dia lakukan itu tidak mampu melahirkan akhlakul karimah. Ini wajar Bapak-bapak Ibu sekalian ketika seseorang itu ya, menilai ya atau melihat loh, dia itu sholatnya rajin, terus kemudian haji, umroh berkali-kali, tapi kok mengambil hak orang lain atau menindas orang lain atau korupsi, ini orang akan bertanya-tanya. Artinya apa? Artinya ibadah-ibadah yang dilakukannya itu tidak mampu ya, melahirkan akhlakul karimah. Atau kadang-kadang orang malah suudzon nanti. Yang jangan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu untuk menutupi. Nah ini persoalan. Untuk menutupi. Nah ini akhlak. Akhlak ini penting. Karena kata Rasulullah juga innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga para ulama juga kadang-kadang ya mendiskusikan mana yang lebih penting. Apa tujuan utama Rasulullah diutus itu? Untuk menyempurnakan akhlak ya, atau untuk menyampaikan tentang hal-hal terkait dengan ibadah. Mana yang lebih penting, ibadah atau akhlak? Kalau kita memahami dari banyak ayat ya, itu ya ibadah itu muaranya memang harus akhlak. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia sholat ya, terus melakukan ibadah-ibadah yang lain, tapi kok perbuatannya masih tidak baik, sering melakukan kemungkaran, kemudian kan ada pertanyaan. Bagaimana dengan sholatnya? Nah, itu. Nah, yang kelima, ya, ulama akhirat itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Artinya dia mengambil sikap hidup yang zuhud, mencintai dunia secara sederhana untuk memberikan cinta yang istimewa kepada kehidupan akhirat. Nah ini ya perlu kita contoh juga sekalian, perlu kita latih juga agar kita bisa hidup atau bersikap zuhud tadi. Nah, kalau ulama itu kan sebenarnya atau ya rata-rata ulama itu kan punya peluang untuk kaya. Tapi dia mengambil sikap hidup yang sederhana. Kalau kita ini kadang-kadang kan zuhudnya kan karena memang kita tidak punya, jadi memang ya akhirnya mau tidak mau ya pada akhirnya bukan zuhud, tapi ya karena terpaksa karena memang hartanya pas-pasan, bukan pilihan. Kalau bahkan banyak orang ya kayak Abdurrahman bin Auf ini kan pilihan. Umar bin Khattab, Abu Bakar, atau juga kita mungkin mendapatkan ya di dunia ini, di ulama-ulama terakhir ini, dia punya kesempatan untuk kaya. Tapi dia mengambil sikap hidup yang sederhana. Tapi bisa jadi orang miskin tapi dia tidak zuhud karena dia yang mikir dunia ya iso. Nah, tidak zuhud. Nah, ini penting artinya bahwa ya di antara sifat ulama akhirat yang juga perlu kita tiru juga adalah lebih mementingkan atau lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, ini difahami dari firman Allah, wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi
khairul liman amana wa amila sholihan. Nah, ini sebenarnya ayat ini sebelumnya kan fa kharaja ala qaumihi bizinati. Ketika Qarun keluar ya kepada kaumnya dengan kemewahannya, dengan hartanya yang banyak, itu dipamerkan kepada kaumnya ya. Kemudian qala alladzina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Orang-orang yang cinta kehidupan dunia, menginginkan kehidupan dunia, dia mengatakan, seandainya aku diberikan harta sebagaimana yang diberikan kepada Qarun. Jadi dia terpesona, ya, tergoda dengan kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Ini orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Tetapi ya di sini wa qala alladzina utul ilma wailakum. Tetapi orang-orang yang diberi ilmu, ya ulama, dia mengatakan celakalah kalian. Celaka loh, kenapa kok lebih tertarik dengan apa yang dimiliki Qarun, padahal Qarun dengan harta itu dia sombong ya. Utituhu ala ilmin indi, semua ini diberikan kepada saya, kata Qarun, karena ilmu yang aku miliki. Tapi ulama-ulama atau ahli ilmu justru mengatakan sawabullah khairun liman amana wa amila sholihan. Ya. Sawabullah khairun liman amana wa amila sholihan. Jadi pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi, Bapak dan sekalian, 5 sifat ini hendaknya kita latih pada diri kita ya, supaya kita ini lebih selamat di dalam mengarungi kehidupan dunia. Yaitu al-khosyah ya. Al-khosyah itu rasa takut kepada Allah, yang takut yang sungguh-sungguh. Kedua, al-khusyuk ya, kita harus membangun sikap dan hati yang khusyuk di dalam hidup ini. Kemudian tawadhu ya, rendah hati. Yang keempat, husnul khuluq ya, memiliki akhlak yang baik, yang mulia. Terus yang kelima, itharul akhirah minad dunya wa hiya zuhdu, lebih mementingkan akhirat daripada dunia, yaitu sikap hidup zuhud. Nah, itu saja barangkali Bapak dan sekalian ya, insya Allah nanti ke depan kita akan masuk kepada bab 1/4 yang menyelamatkan al-munjiyat ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dalam manfaatnya. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.